Baiklah, saya mulai aja ya, biar tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini perkuliahan biologi dasar kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 dan kita akan membahas mengenai hal-hal yang umum mengenai evolusi. Dan di sini ada suatu gambaran ya. Ini gambaran dari tumbuhan, hewan, kemudian juga habitatnya. Kemudian ada kata evolusi. Nah, yang dimaksud evolusi ini itu bisa saja terjadi pada tumbuhan, kemudian hewan, ataupun habitatnya. Misalnya dari habitat awal yang hanya berupa mungkin batuan, ataupun bisa jadi habitat yang belum layak, mungkin dari proses bumi yang masih panas, kemudian menjadi dingin. Ada yang masuk kan? Oh ya, saya foto lagi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal-hal umum mengenai evolusi. Nah, di sini akan dijelaskan evolusi itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan hewan, tapi juga pada habitat, misalnya dari habitat awal yang masih kurang layak untuk ditempati oleh makhluk hidup menjadi habitat yang sudah sempurna, misalnya dari penciptaan bumi, yang bumi itu dari awalnya hanya berupa bebatuan dengan larva yang panas, kemudian mengalami proses perubahan lambat laun menjadi habitat mungkin yang dingin, kemudian habitat yang layak, ataupun dari tumbuhan, mungkin tumbuhan sebagai tumbuhan awal atau pioner menjadi tumbuhan yang sekarang, ataupun hewan-hewan yang awalnya itu mungkin dari mikroba, kemudian hewan besar yang ukurannya terus lambat laun mungkin ada yang sudah punah jenisnya, dan ataupun mengalami perubahan yang perubahannya itu membuat ukuran hewan itu menjadi kecil sekarang, ataupun hewan yang sekiranya dia tidak sama sekali tidak mengalami proses evolusi atau perubahan. Sama juga dengan tumbuhan, misalnya dari tumbuhan awal yang dia harusnya berevolusi karena dia terpengaruh oleh alam, tapi dia tetap menjadi tumbuhan yang sama bentuknya dari awal. Ya, ini pengertian dari evolusi. Dia adalah perubahan yang terjadi secara bertahap melalui ruang dan waktu, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks dan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan perubahan ini umumnya terjadi secara perlahan dari generasi ke generasi yang disebabkan oleh perubahan frekuensi gen pada tubuh makhluk hidup. Jadi bila tubuh makhluk hidup itu gen-gennya itu berubah, lambat laun akan mengubah baik itu bentuk morfologi luarnya ataupun bentuk fungsinya dari tubuh makhluk hidup. Kemudian evolusi ini adalah proses dalam kehidupan kita di alam, tidak hanya terjadi pada dunia hewan, hampir semua halnya itu di alam, dari proses ini penciptaan galaksi ataupun planet, kemudian tumbuhan hewan, dan juga proses kebudayaan yang diciptakan baik itu dari hewan ataupun manusia. Evolusi ini terjadi bila ada perubahan frekuensi gen yang nyata dalam populasi. Makin pendek umur organisme, otomatis akan lebih mudah lagi terjadi perubahan frekuensi gen pada makhluk hidup itu.
yang artinya jika umur dari suatu makhluk itu pendek, otomatis dia itu akan lebih mudah direkayasa untuk dirubah itu gennya. Kemudian evolusi ini melibatkan perubahan-perubahan kecil secara relatif pada kolam gen dari populasi utama dari generasi ke generasi, di mana frekuensi genotip ini adalah sifat yang dimiliki makhluk hidup di dalam tubuhnya, mengalami perubahan tetapi masih berkaitan dengan rentang variasi dari fenotipnya, atau fenotip ini adalah sifat yang bisa dilihat dari luar tubuhnya. Jadi kalau genotip itu sifat yang ada dalam tubuh makhluk hidup, dia itu tidak bisa dilihat dari luar. Contohnya adalah DNA ataupun gen ataupun hal lainnya. Sedangkan fenotip itu penampakan luar dari tubuh makhluk hidup. Misalnya bentuk morfologinya, kemudian ciri-cirinya dari tubuh makhluk hidup itu. Kemudian di sini jelaskan kecepatan evolusi itu tidak sama. Apa ya? Ada yang masuk? Tadi ya. Tadi ada yang masuk kayaknya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, kecepatan evolusi ini dia itu berbeda pada makhluk hidup. Contohnya spesies oposum dari 75 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Kemudian yang mengalami evolusi misalnya kuda itu dalam 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu sudah terdapat 8 genus yang rata-rata kecepatan evolusinya 7,5 juta. Kemudian juga di sini dijelaskan kuda itu kenapa banyak genusnya, karena itu rata-rata hampir memiliki itu variasinya di berbagai negara, misalnya jenis kuda-kuda tertentu. Kemudian sejenis ikan, yaitu Latimerio itu, yang awalnya itu dianggap punah, tapi pada tahun sekian di Afrika Selatan itu ditemukan hewan ini. Kemudian sejenis ketam itu ya, dari 200 juta tahun yang lalu sampai sekarang dia itu tidak mengalami evolusi. Dan ketam ini biasanya itu untuk ilmuwan itu biasanya cairannya itu digunakan untuk penelitian ataupun obat-obatan. Kemudian evolusi mamalia itu berlangsung cepat atau radikal, dan evolusi primata ini sangat radikal, yang artinya itu dari mata kuliah evolusi itu memprediksi bahwa manusia itu dari jenis-jenis manusia, misalnya dia itu Pithecanthropus, kemudian Homo erectus ataupun Homo australicus itu dia itu mengalami perubahan, baik itu perubahan dari kepalanya ataupun bentuk-bentuk ciri morfologinya. Ini hanya sebuah prediksi saja dari mata kuliah evolusi bahwa manusia itu dari bentuk yang sederhana sampai yang sempurna. Tapi beda lagi pandangannya dengan pandangan agama bahwa manusia itu sudah mengalami perubahan yang sempurna gitu, dari mungkin Nabi Adam ataupun hanya perubahannya dari manusia yang berukuran besar, tinggi, kemudian akan semakin pendek sekarang gitu. Jadi evolusi di sini itu adalah suatu mata kuliah yang memprediksi saja gitu. Mungkin dari bentuk kenampakan luarnya ataupun dari kenampakan dalamnya dari molekulernya itu. Jadi apa ya, tidak bisa dibandingkan antara evolusi dengan mata kuliah agama, akan sangat bertentangan gitu. Kemudian juga evolusi mamalia dan primata itu sangat radikal, misalnya dicontohkan ya, kalau di dalam kandungan ya, di dalam kandungan itu kan akan mengalami proses perkembangan dari embrio awal mungkin antara embrio manusia, kemudian
simpanse ataupun mamalia vertebrata lainnya yang mungkin awalnya dia memiliki bentuk yang sama, mungkin memiliki ekor, kemudian kepalanya, tapi lambat laun dari perubahan morfogenesis atau perubahan bentuk tubuhnya, dari mungkin ke bentuk morula, gastrula, dan lainnya, dia akan memiliki perbedaan. Misalnya ekornya sudah hilang, kemudian akan muncul kaki. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata lainnya, dia akan tetap sama. Kemudian teori-teori awal tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama teori kosmosa. Kehidupan di bumi ini itu berasal dari tempat lain yang di alam semesta. Misalnya itu beberapa meteor itu ada kandungan organiknya, kemudian sampai ke bumi. Oleh karena peristiwa fisika dan kimia alam, akhirnya terbentuklah suatu kehidupan dari makhluk hidup. Nah, ini datangnya molekul-molekul organik dari angkasa itu tidak sama dengan datangnya kehidupannya. Artinya, teori ini sangat ditentang oleh pendapat ahli lainnya. Karena molekul organik yang dibawa dari alam semesta itu tidak akan menimbulkan kehidupan di muka bumi ini. Kemudian teori generasi spontania, kehidupan organis itu dapat timbul dengan sendirinya dari benda-benda yang tak hidup. Kemudian oleh peneliti ini, Van Helmont dan Van Leeuwenhoek, teori generasi spontania ini ditentang. Baik itu oleh Lazarus Pancalasani, Louis Pasteur, dan Fresco Redi. Yang artinya jika hal demikian berarti generasi spontan ini dari kehidupan itu tidak akan mungkin karena asal kehidupan itu tidak bisa diterangkan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga ada teori Oparin, ahli biokimia Rusia. Kehidupan ini mungkin sekali berasal dari secara spontan dalam kondisi yang lebih dulu ada dalam sejarah bumi. Misalnya ini adalah teori yang dia itu menyatakan pendapatnya bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari laut. Misalnya, lautan itu mengandung persediaan molekul organis, kemudian lambat laun itu makhluk-makhluk yang ada di laut itu, entah itu ikan atau sejenisnya, dia akan beradaptasi, ingin hidup di darat, kemudian mungkin siripnya akan hilang dan akan tumbuh menjadi hewan lainnya. Ataupun manusia berasal dari lautan. Kemudian oleh peneliti lainnya, Stanley Miller, beberapa asam amino dan molekul organik itu dapat dihasilkan dengan mendidihkan air, metana, amonia, dan hidrogen tanpa oksigen, kemudian menyulingnya dan dialiri elektroda dengan bunga api terus-menerus. Dia ini berpendapat bahwa asal-usul kehidupan itu salah satu penyusunnya adalah asam amino dan molekul organik. Ini bisa dilogiskan karena penyusun dari tubuh makhluk hidup itu adalah protein. Kemudian salah satu tanda kehidupan ini ialah bahwa kehidupan berlandaskan polimer, yaitu molekul-molekul besar yang dirakit dari satuan kecil yang berulang. Jadi polimerasi atau proses pemanjangan molekul organik kecil itu menjadi makromolekul mungkin saja merupakan langkah awal untuk menuju kehidupan. Nah, ini proses dari pembentukan sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian bukti-bukti evolusi ada beberapa di sini. Ada bukti anatomi perbandingan. Hewan yang dekat ke kerabatannya dalam taksonomi, bentuknya itu akan lebih mirip. Pada beberapa kelompok hewan, bagian-bagian tertentu pada tubuh itu disusun dari pola yang sama. Bagian struktur yang sama tersebut digunakan dengan cara yang sama. Ya, artinya bila anatomi perbandingan dari tubuh makhluk hidup itu dari kenapangan luarnya itu sama, kemungkinan itu akan memiliki spesies yang sama. Kemudian dari bukti embriologi, perkembangan embrio semua vertebrata itu akan memperlihatkan keseragaman yang mencolok.
Misalnya ini terlihat pada waktu pembelahan, morfogenesis, pembentukan organ-organ, kemudian tahap diferensiasi, atau pembentukan awal dari organ. Nah, persamaan ini sering digunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Kemudian dalam pertumbuhan di dalam rahim manusia itu, anak manusia melalui tahapan evolusi, misalnya dia mempunyai insang, ekor, bentuk muka, dan alat dalam yang tidak ditemukan lagi pada manusia dewasa. Jadi pada hewan-hewan vertebrata itu pada fase awalnya mungkin dia itu memiliki ekor, kemudian vertebrata lainnya memiliki insang, tetapi dengan lambat laun itu mengalami tahap perubahan morfogenesis. Akhirnya pada waktu embrio itu sudah keluar menjadi embrio muda ataupun dewasa, itu tidak akan ditemukan lagi perbedaannya. Kemudian bukti biokimia perbandingan, hormon yang diwariskan dari moyang sama, tapi dengan fungsi yang berbeda itu sesuai dengan kehidupannya. Kemudian keseragaman yang mencolok itu dari susunan biokimia yang mendasari keanekaragaman dari organisme itu akan sulit dijelaskan dengan cara lain selain teori evolusi. Kemudian kadar garam manusia menunjukkan persamaan dengan makhluk lain dan sama dengan kadar garam laut. Artinya ini mengartikan bahwa manusia itu berasal dari air. Ini pendapat yang salah bahwa manusia itu berasal dari makhluk hidup dari air. Karena ini didasarkan pada konsentrasi kadar garamnya. Kemudian bukti struktur kromosom, semakin dekat hubungan dua spesies, yang artinya makin mirip karyotipinya. Karyotipe ini adalah bentuk dari suatu kromosom, misalnya kromosom simpanse, orangutan, dan manusia itu mungkin akan memiliki kemiripan, tetapi jumlah kromosomnya itu berbeda. Sehingga bila bentuk kromosom dari tubuh makhluk hidup itu hampir dimiliki suatu kemiripan yang sama, yang artinya itu kromosom dari makhluk hidup itu bisa digunakan oleh manusia itu. Misalnya pada minyak babi digunakan untuk peralatan medis untuk manusia itu bisa. Kemudian perubahan frekuensi gen ini dapat mengubah fenotip, penampakan luar, kemudian fungsi tubuh, zona eksploitasi, dan taksonomi. Kemudian bukti paleontologi, geologi sejarah itu menyikapan bahwa lapisan tua ke lapisan yang lebih muda terjadi perubahan fauna dan flora secara bersamaan yang terjadi di habitat yang berbeda. Kemudian ada fosil yang butuh 7.000 tahun itu merupakan sisa bentuk kehidupan di masa lampau. Kemudian pola dasar evolusi ada dua macam, ada sequential evolution. Ini terjadi perubahan kutub gen dari populasi sebelumnya, misalnya populasi yang terisolasi, yang artinya ini terisolasi dia itu pada waktu dulu ya, di belahan bumi itu akan terjadi proses pembelahan benua, yang artinya di situ mungkin ada populasi yang tertinggal karena proses ini membelahnya bumi, dan akhirnya menjadi populasi yang terisolasi. Nah, di sini dia itu akan bersifat fluktuatif. Kemudian dari populasi yang terisolasi itu tidak akan pernah menghasilkan jenis yang baru. Sebab perubahan yang terjadi itu bersifat sementara dengan keadaan lingkungannya, dan yang dihasilkan hanyalah variasi. Misalnya suatu jenis tupai yang karena dia itu awalnya bersama dengan keluarga atau populasinya, karena terjadi proses pembelahan bumi, yang akhirnya dia terisolasi dan dia beradaptasi dengan lingkungannya atau dari proses seleksi alam, dia akan mengalami perubahan, mungkin dari perubahan warna kulitnya, kemudian juga makanannya itu sama. Tetapi hanya dengan terjadi perubahan warna kulit, otomatis dia bila bertemu dengan dari populasi yang awal, dia itu tidak akan melakukan proses perkawinan karena sudah berbeda variasinya dari warna kulitnya.
Kemudian ada divergent evolution. Dia ini menghasilkan jenis-jenis yang baru dan proses ini terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan evolusi yang bekerja lebih lama. Bukti-buktinya ini bisa dilihat dari fosil. Contohnya adalah evolusi kuda 60 juta tahun yang lalu dari kuda yang awal Eohippus menjadi sekarang. Yang artinya mungkin pada proses awalnya kudanya ini berukuran besar sampai menjadi berukuran kecil dari kuda yang bisa dilihat sekarang. Kemudian dua masalah yang utama pada mata kuliah evolusi ini adalah yang pertama itu adalah asal-usul variasi keturunan dalam evolusi, yang artinya keturunan yang ada sekarang itu dia itu memiliki nenek moyang yang sama dari satu nenek moyang sama itu yang akan dicari. Kemudian asal-usul diskontinuitas atau ketidaksinambungan dalam seri-seri variasi di mana beberapa segmen dari satu spesies itu atau dari satu spesies nenek moyang yang sama akan menjadi spesies yang nyata-nyata berbeda saat sekarang. Misalnya di sini dicontohkan baik itu coro atau kecoa dan rayap mempunyai satu ancestor yang sama atau satu nenek moyang yang sama. Nah, ini suatu penggalan dari Charles Darwin itu ya. Dia itu membuat suatu pola pohon keluarga, pola keluarga percabangan dari satu ancestor, satu nenek yang moyang sama menjadi spesies yang berbeda sekarang. Nah, ini bentuk dia itu menyingkapkan bahwa bentuk yang tidak pernah berakhir ini adalah hal yang indah dan sebagian besar adalah wonderful dan akan menjadi berevolusi. Yang artinya satu nenek moyang ini dia itu mungkin bisa berubah menjadi spesies yang berbeda, baik itu hewan vertebrata, invertebrata, ataupun hewan lainnya. Dan evolusi itu adalah pelajaran untuk memprediksi bahwa hubungan kekerabatan dari makhluk hidup itu baik itu dipelajari secara dari mungkin taksonominya, morfologinya, atau molekulernya, dicocokkan dari suatu klasifikasi yang sama, akhirnya nanti akan dicari lagi untuk beberapa spesies lagi ke masa lampau untuk dicari siapa nenek moyangnya itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi ada beberapa. Yang pertama itu seleksi alam, disebabkan karena faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap reproduksi diferensiar dari alel atau kombinasi gen dalam populasi. Lingkungan berubah, kemudian di sini juga seleksi alam juga berubah. Terjadi variasi genetik dalam populasi. Seleksi alam itu akan menciptakan variasi genetik dalam populasi, tetapi tidak akan pernah secara langsung menghasilkan kombinasi gen atau gen yang baru. Contohnya pada manusia, karena lingkungan terdapat berbagai macam ras. Kemudian ada mutasi. Pada mutasi ini terjadi perubahan frekuensi gen karena adanya alel baru ataupun karena kenaikan jumlah alel. Mutasi ini merupakan sumber dari kombinasi gen yang baru, tetapi mutasi juga dipengaruhi oleh kekuatan lain, yaitu penyimpangan genetik dan aliran gen. Sebentar ya, ada tamu kayaknya. Saya tinggal dulu sebentar. Halo guys. Ada di mana, Sam? Di hatimu. Di asli tak masuk KVBN kok bahasa Indo. Oh, mana si motor? Ya. Ya.
Oke, saya lanjut ya. Siapa? Sekarang mana ya? Sekarang mutasi ya. Pada mutasi itu terjadi perubahan frekuensi gen karena adanya alel baru ataupun karena kenaikan jumlah alel. Nah, di sini itu bila terjadi mutasi dari makhluk hidup, itu akan memperbanyak variasi, yang artinya dia itu dari variasi yang awal mungkin variasinya itu hanya itu saja. Dengan adanya variasi mutasi pada gennya, dia itu akan menimbulkan variasi jenis yang baru. Yang artinya bila tidak terjadi terseleksi oleh seleksi alam, dia itu akan menimbulkan jenis yang baru. Tapi bila terseleksi oleh seleksi alam, dia itu tidak dapat bereproduksi dan akhirnya meskipun terjadi mutasi, akhirnya variasi awal itu yang akan lebih bertahan. Kemudian penyimpangan genetik, prosesnya terjadi secara kebetulan, berlaku pada populasi yang kecil, misalnya kurang dari 100, terjadi secara lengkap dan random. Kejadian tersebut itu menyebabkan fluktuasi dan frekuensi alel, kombinasi gen, tidak peduli lingkungan akan tetap berjalan. Penyimpangan genetik ini tidak dapat menyebabkan gen dalam waktu yang singkat, dapat melenyapkan gen yang jarang terdapat. Kemudian aliran gen merupakan campur tangan dari genetik lain dalam suatu populasi tertentu. Keluar masuknya gen ini dapat mengubah frekuensi gen bila frekuensi migrasi itu berubah secara mencolok. Arus gen yang masuk itu akan menambah variasi, sedangkan gen yang keluar akan mengurangi variasi. Bila frekuensi gennya sama, tidak mengubah variasi. Bila yang kuat desakan mutasinya, variasinya akan bertambah, dan bila yang kuat desakan seleksi dari alam, artinya variasi dari gen ini akan berkurang yang menyebabkan dari berkurangnya makhluk hidup itu. Kemudian kecepatan evolusi, karena evolusi merupakan proses yang dinamis, baik dalam ruang ataupun waktu, maka mempunyai 3 dimensi ruang, yaitu kemarin, saat ini, dan sekarang, dan 1 dimensi waktu. Untuk kecepatan evolusi ini itu berbeda, tidak sama cepat dan lambat, bahkan ada yang tidak berubah. Misalnya dicontohkan lagi ya di sini, sejenis tikus itu sejak 75 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan, bentuknya tetap. Kemudian juga kuda, dia itu mengalami evolusi. Kemudian juga ketam itu dari dulu sampai sekarang tidak mengalami evolusi, dan secara radikal atau cepat itu misalnya pada spesies mamalia. Nah, ini di sini dari pelajaran evolusi mamalia, misalnya ini dari manusia, ada jenis-jenisnya, ada Pithecanthropus robustus ditemukan di Indonesia, kemudian Pithecanthropus erectus, soluensis, neanderthalensis di Eropa, sampai Homo sapiens yang akhirnya bentuknya mungkin sudah sempurna, kemudian terbagi dalam ras 25.000 tahun yang lalu di berbagai tempat oleh oleh perbedaan warna kulit, akhirnya dibedakan menjadi 5 macam ini. Ada ras Mongoloid, Kaukasoid, Negrid, Australomelanesid, dan Khoisanid. Nah, untuk mengukur evolusi ini bisa dari mengukur kecepatan perubahan gen, mengukur kecepatan perubahan bentuk morfologinya, misalnya dari ukuran gigi, ataupun pertumbuhan per 10 tahun. Kemudian juga dari kecepatan timbulnya taksa, kemudian dengan alometri, dalam tiap individu kecepatan antara tinggi badan dan lebar badannya itu tidak sama, kemudian juga dengan alomorfosis, kemudian dengan kecepatan evolusi struktural, kecepatan pembentukan dan kepunahan, kemudian kecepatan perubahan protein, misalnya dengan asam amino. Kemudian Charles R. Darwin ini, dia peneliti evolusi yang terkenal, bahwa dia menyatakan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu hasil keturunan dari
moyang yang sama yang akan mengalami perubahan. Kemudian di sini juga dijelaskan spesies itu bukan merupakan sesuatu yang kekal atau tidak mengalami perubahan, melainkan berevolusi atau berubah secara bertahap. Kemudian semua spesies itu memiliki hubungan kekerabatan sampai sedemikian setiap dua spesies yang ada di bumi itu riwayatnya memiliki leluhur yang sama. Kemudian manusia sebagai makhluk hidup tentu juga dipengaruhi oleh seleksi alam. Perubahan evolusi terjadi oleh beberapa kekuatan, paling utama yaitu seleksi alam. Didasarkan pada dua kenyataan dan dibuat dua kesimpulan, yaitu variabilitas dan keturunan yang lebih banyak itu otomatis akan yang lebih hidup daripada makhluk hidup yang hanya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum rimba atau prinsip kekuatan yang kuat itu di hutan rimba itu tidak selalu sukses untuk hidup, tetapi dengan keturunan yang lebih banyak itu malah lebih diuntungkan untuk melestarikan jenisnya. Kemudian dari origin of species, semua spesies itu dapat menghasilkan keturunan lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan suplai makanan. Semua makhluk hidup itu menunjukkan variasi, tidak ada dua individu dari satu spesies yang akan benar-benar sama di bumi ini. Yang artinya satu spesies itu di bumi ini akan memiliki suatu perbedaan, entah itu ciri-ciri bentuk mukanya ataupun lainnya. Kemudian karena ada lebih banyak individu daripada yang mungkin dapat survive, terjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Di sini istilahnya struggle of for existence, dan variasi dalam ukuran, kekuatan atau ciri lain yang penting untuk survival akan menghasilkan keuntungan atau kelebihan daripada lainnya. Variasi tersebut diwariskan pada generasi selanjutnya. Kemudian ciri yang tidak diuntungkan itu akan lebih disingkirkan daripada ciri yang menguntungkan. Dalam kurun waktu yang geologis, baik itu komposisi, struktur, dan secara evolusi bumi, lamanya variasi yang sukses itu akan menghasilkan spesies yang baru. Nah, di sini ada contoh, ada skala waktu geologis dan petanggalan serta peristiwa penting. Misalnya ini dari proses penciptaan bumi, dari proses di sini ada suatu gambaran dari makhluk hidup awal, misalnya dari di bawahnya 4,5 juta itu dari era Araxenoid itu, dari bumi yang paling awal mungkin panas ataupun dingin, hanya dijumpai makhluk hidup ini pionernya berupa alga. Kemudian beberapa juta tahun berikutnya kemudian jumpai ini makhluk hidup mikro sampai sekarang akhirnya ditemui ini suksesi, bahwa suksesi itu artinya dia itu sudah klimaks ya, sudah seimbang, artinya sudah lengkap baik itu tumbuhan, hewan, dan lainnya. Kemudian ordo primata, menurut penemu ini, ordo primata itu sebagai kelompok alami mamalia yang mempunyai ciri kecenderungan evolusinya sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan struktur umum alat gerak, tangan dan kaki, dan retensi klavikula atau tulang selangka. Kemudian, mobilitas jari-jari, terutama ibu jari dan empu kaki. Kemudian, penggantian cakar dengan kuku, pemendekan progresif moncong atau hidung, perluasan aparatus visualis untuk penglihatan binokular, reduksi indera penciuman atau pembau, modifikasi gigi, termasuk perkembangan pola kuspes sederhana pada gigi bagian molarnya, kemudian perluasan otak, terutama korteks cerebral, kemudian menyediakan makanan fetus atau rahim selama kehamilan. Sekarang ciri-ciri umum primata, yaitu bisa menggenggam, kemudian jarinya berkuku, kemudian ada opusabilitas atau kedua kakinya, kemudian kedua matanya ini menghadap ke depan, bisa mengenali warna, kemudian kepalanya itu lebih membulat, kemudian otot-otot muka lebih mobile, air mukanya bisa berubah, kemudian ada spesialisasi atau fungsi giginya yang khas, otaknya itu lebih besar,
Kemudian posturnya itu mirip dengan manusia dan juga dengan bipedal atau 2 kaki atau 4 kaki, yang artinya 2 kakinya itu bisa digunakan untuk berangkat ataupun 4 kakinya itu digunakan untuk merangkak. 4 kakinya itu berarti 2 kaki dan 2 tangan. Ataupun 2 kaki ini misalnya pada gorila ya, dia bisa berjalan tegak. Kemudian juga memiliki kelenjar memae. Kemudian ada clavicula atau tulang serangga besar. Untuk ciri fisiologisnya, masa ketergantungan anak pada induknya lebih lama. Kemudian ciri-ciri primata pada manusia itu dia bisa berdiri tegak, spesialisasi fungsi dari kakinya, otaknya lebih besar atau paling besar di antara primata lainnya. Kemudian ada kebebasan tangan untuk menggunakan dari perubahan kebudayaan awal misalnya dari manusia yang menggunakan batu, kemudian api sampai sekarang. Kemudian ciri-ciri struktural primata yang berhubungan dengan ciri nenek moyang manusia, awalnya ya ada yang hidup di lingkungan arboreal, pohon, dan juga beberapa menjadi anggota terestrial. Alat gerak tangan dan kaki itu teradaptasi untuk lingkungan arboreal dengan ibu jari yang dapat diperlengkan dan jari kaki besar yang merupakan modifikasi untuk menggenggam pohon. Kemudian penglihatan dan pendengaran itu merupakan indera khusus yang dominan dengan perluasan daerah di otak untuk penerima sensor dari mata dan telinga. Kemudian juga ada pembesaran dan perluasan bersama-sama ruang otak, perkembangan bagian serebral otak itu lebih besar. Kemudian ada generasi giginya itu mungkin sudah lebih tertata karena kebiasaan makannya itu mungkin dari yang mentah, kemudian diolah, akhirnya giginya akan berubah menjadi menyesuaikan dengan bentuk makanannya. Nah, ini perubahan struktural dari bipedal ini mungkin dari mungkin sejenis vertebrata lainnya, mungkin dari monyet, kemudian bentuknya itu berbeda antara manusia dan vertebrata lainnya. Kemudian ini perjalanan evolusi ordo primata. Di sini diprediksi saja itu bahwa manusia ini berasal dari mungkin dari ancestornya itu dari dari insekta, tapi ini hanya suatu prediksi saja dari mata kuliah evolusi, bukan hal yang ditentangkan menurut agama. Kalau menurut agama sih benar bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam, bukan dari monyet ataupun dari nenek moyang yang lainnya. Nah, ini taksonomi ordo primata dari zaman paling awal mungkin ancestornya itu yang nomor 1 sampai terbentuk Homindae atau ini spesies manusia. Kemudian ini contoh lainnya dari insekta berkembang menjadi ini dari vertebrata atau hewan lainnya. Ini juga sama, ini pohon keluarga primata. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, awali masuk ya? Iya, Pak, masuk. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Belum ada, Pak. Oke, kalau itu saya akhiri aja ya, karena ada tamu. Untuk hal-hal lainnya mungkin rekamannya nanti saya bagikan di Classroom. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar. Woi, Bar. Woi, Cok. Bar. Ai. Tehed dunia ya.